Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Gema Nusantara, yang saya hormati Ibu Guru, yang saya hormati rekan-rekan siswa sekalian Gema Nusantara Angkatan 2021. Baik, perkenalkan, nama saya Aibda Budi Wirawan Suito. Kebetulan saya bertugas di Kepolisian Sektor Cibarusah dan saya bernaung di unit reserse kriminal. Pada pagi hari ini adik-adik akan saya kasih beri materi masukan terhadap lalu lintas dan penyalahgunaan narkotika. Baik, untuk kesempatan pagi ini untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan lalu lintas dulu ya adik-adik. Adik-adik saya perdengarkan video nanti tayang dan adik-adik silakan disimak dari video tersebut. Kita akan mengambil suatu hikmah yang dari video tersebut. Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama nggak merugikan orang lain, nggak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gue pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana itu terlalu jauh, bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman Kak. Oke ya, tancap. Lalu lintas Jakarta itu nyebelin, terutama bagi orang yang setiap hari dituntut untuk tepat waktu. Gimana sih mas, telat banget. Gak lihat orang-orang udah pingsan, makanannya gak datang-datang. Maaf ya mbak, besok nggak telat lagi deh. Kak, gantian ya aku yang nyetir. Oke. Sip. Bokap gue bilang, peraturan di jalan itu dibuat supaya keadaan jadi teratur dan orang-orang nggak saling merugikan. Tapi tanpa melanggar peraturan aja jalan di Jakarta udah nggak teratur. Kamu lihat lampu merah jalur itu? Nah, habis jalur itu jalan, itu giliran kita. Jadi waktu lampu hijau itu berubah jadi merah, kita langsung tancap gas. Lumayan, hemat beberapa detik. Ya. Kesimpulannya, selama gue nggak merugikan orang lain dan nggak ketahuan, sah-sah aja melanggar peraturan. Toh nggak ada yang dirugikan. Lagi pula, gue nggak sendirian. Nah, ini kita belok kiri aja. Kan tandanya nggak boleh belok kiri Kak. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kanan itu bedanya 10 menit. Kiri aja nggak apa-apa, oke? Jangan takut, kita drama. Selamat siang mas, bisa saya lihat surat-suratnya? Pak, kakak saya tiba-tiba kesurupan Pak. Bapak tahu nggak rumah dukun terdekat di mana? Kalau rumah dukun terdekat saya tidak tahu mas. Di sana sedang ada yang syuting uji nyali. Lebih baik mas ke sana aja deh. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Oke Pak. Makasih ya Pak. Hidup itu yang penting harus smart. Kalau kakak sih pertama pengennya punya mobil, ibu sama bapak bisa pensiun, dan catering kita bisa masuk hotel-hotel besar. Kalau kamu cita-citanya apa?
Ya punya motor baru dulu lah kak. Hmm. Biar aku bisa nganter-nganter juga, bantuin catering. Kan kita udah ada komplain gara-gara nganternya telat. Ntar langganan kita hilang lagi. Rama, tatap mata Bapak. Tatap mata Bapak. Bapak mau bilang sama kamu. Selamat ulang tahun Rama sayang. Jangan lupa bantu antar catering ya. Terbaru. Ben, kak, hari ini kita nganternya pakai motor yang ini ya. Kamu kan belum punya SIM. Iya, besok kita bikin SIM. Lagian juga kan plat nomornya belum ada. Daripada diliatin doang, kemudian jemput bapak ibu yuk. Plat nomornya kan belum ada kak. Peraturan memang sering membuat hidup lebih sulit. Tapi namanya hidup, kita harus lebih pintar dari peraturan yang ada. Kalau kita udah sampai sana, ibu sama bapak pasti nggak bakalan marah. Lagian dengan kita jemput mereka itu jauh lebih murah daripada mereka naik taksi. Balapan yuk. Boleh. Tapi aku berangkat duluan ya. Kan kakak lebih jago nyetirnya. Oke, kakak berangkat 5 menit setelah kamu jalan. Kalau kamu yang pakai motor baru sampai kalah, mendingan tuker aja sama motor butut ini. Gimana? Ayo. Rama udah sampai, Bu? Reza, kamu yang minta Rama kemari. Iya. Dia sekarang di rumah sakit. Taksi! Taksi! Dia menerobos pintu kereta api, Pak. Kebetulan kami sedang patroli. Gue selalu melihat kalau peraturan adalah sesuatu yang membatasi, terutama di jalan. Dan gue selalu berpikir bagaimana cara keluar dari batasan yang ada. Dan gue pikir gue pinter. Ternyata gue salah. Makasih ya. Tumben. Biasa berdua. Enggak. Sekarang sendiri. Baik adik-adik, setelah adik-adik mendengar melihat video tersebut,
yang diambil kesimpulan hanyalah satu. Kita harus bisa menjaga diri kita dalam berlalu lintas, terutama keselamatan. Itulah gunanya kami pihak kepolisian untuk meworo-woro, mewanti-wanti pelanggar hukum lalu lintas yang hanya untuk kepentingan keselamatan berlalu lintas. Artinya kita di sini kepolisian menegakkan hukum bukan semata-mata keinginan pribadi atau keinginan kelompok. Kita hanya ingin adik-adik menaati peraturan lalu lintas yang berguna untuk keselamatan diri, keselamatan keluarga dan orang lain. Di satu sisi adik-adik belum mengenal terhadap kecelakaan lalu lintas. Apabila sudah terjadi kecelakaan, yaitu yang disebut kecelakaan, itu sudah hilang segala hal masa depan kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan keselamatan lalu berlalu lintas. Semoga adik-adik apabila berpergian menaati peraturan lalu lintas. Terima kasih. Baik, pada kesempatan sesi 2 saya akan memberikan materi terhadap penyalahgunaan narkotika. Pada pagi ini saya hanya menyampaikan penyalahgunaan narkotika dari sudut pandang masa anak-anak. Masa anak-anak itu adalah masa kemasan yang kalian harus petik masa depan kalian. Apa sih itu narkotika? Narkotika adalah sejenis zat penyalahgunaan yang dilarang oleh pemerintah. Terus kemudian obat-obatan yang berbahaya yang bisa memabukkan, yang bisa menghilangkan kesadaran kita terhadap fokus adik-adik terhadap masa depan. Terus kemudian jenis-jenis narkotika itu tersendiri mungkin adik-adik pernah dengar namanya sabu-sabu, ganja, ekstasi, atau tembakau gorila yang lagi ngetren sekarang, tembakau sintetis. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah mendengar begitu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tolong dijauhi. Dan bila sudah terkena narkotika jenis sabu-sabu atau ganja atau hal-hal yang lain yang saya sebutkan tadi, adik-adik akan mengalami gangguan, misalnya gangguan akan mudah emosi, hilang kesadaran diri, sulit berkonsentrasi, mudah marah, dan kalau jangkau panjang bisa menyebabkan kematian dari efek-efek narkotika tersebut. Lalu yang juga lagi ngetren sekarang obat-obatan non resep, misalnya tramadol, eksimer, atau hal-hal lain. Itu juga sifatnya juga ketergantungan. Apabila adik-adik mengkonsumsi obat-obat seperti itu dapat menghilangkan konsentrasi, kemudian sukar marah, sulit tidur. Lalu dari ancaman hukuman yang untuk para pengedar atau pemakai narkoba, saya sebutkan saja untuk narkoba jenis golongan 1 seperti ganja, sabu, dan ekstasi atau heroin, itu ancaman minimalnya 4 tahun penjara. Lalu seperti obat-obatan apotik yang disalahgunakan diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun. Bagaimana mensiasati agar tidak mudah terjerumus narkoba? Kami dari pihak kepolisian berpesan agar jangan bergabung dengan kelompok-kelompok yang sudah tercemar lingkungannya, yang artinya yang sudah mulai narkoba sebagai kebutuhan, gaya hidup. Dan pihak kepolisian tidak menutup mata bahwa pengedar narkoba akan kami tangkap. Seperti hal kemarin kita melakukan pengungkapan narkoba di Polsek Cibarusa, berhasil kita tangkap, terus kemudian kita limpahkan berkasnya ke kejaksaan untuk mendapat kepastian hukum. Nah, adik-adik sekarang modus peredaran narkoba, biar adik-adik tahu kalau misalnya melihat mendengar ada peredaran narkoba, boleh pihak kepolisian diberitahu jenis-jenisnya. Misalnya dia menaruh rokok, dia ditaruh di
suatu benda di dalam paket makanan, di dalam paket-paket spare part kendaraan, atau hal-hal yang lain. Atau paket-paket tersebut ditaruh di depan-depan kantor yang orang nanti akan diambil. Lalu kenapa sih orang pakai narkoba? Pertama, faktor diri sendiri, keinginan coba-coba. Yang kedua, faktor lingkungan, ada masalah keluarga, broken home, sering berkunjung tempat hiburan. Lalu dampak narkobanya sendiri bagi kesehatan, mata terserang penyakit, jantung terserang penyakit, bisa terserang positif HIV. Terus kemudian bagi psikis kita akan mudah merundung, mudah marah, mudah tersinggung, gangguan kejiwaan yang lain sehingga dapat melukai diri kita sendiri. Apabila adik-adik ada keluarga atau sanak keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, silahkan melapor ke kepolisian. Dengan catatan melapor itu tidak dihukum. Nanti kita rehabilitasi, artinya korban itu sebagai penyakit sakit. Nanti kita arahkan ke Badan Narkotika Nasional untuk direhabilitasi. Baik adik-adik, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit tips dari saya pribadi, dan saya sering bicara tentang bagaimana kita memberikan kasih sayang terhadap manusia. 5 cara, mungkin kata-kata positif, memberi hadiah, quality time bersama keluarga, sentuhan dengan saudara, dan saling melayani. Artinya 5 cara mengungkapkan kasih sayang ini, insya Allah tips dari saya ini terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga di tahun ajaran yang baru ini adik-adik, kondisi masih pandemi, memiliki semangat belajar yang luar biasa. Silahkan datang ke kantor untuk melakukan penelitian, bertanya-tanya dengan saya pribadi untuk pengembangan sekolah atau hal lain. Baik, saya tutup. Sayangi tubuhmu dan jauhi narkoba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.